Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairani Ilman dengan NIM M1D1200015 dari Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan permasalahan yang terjadi di lingkungan serta cara mengatasi teknologi dan penyebabnya yang terjadi di lingkungan. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah pengetahuan lingkungan. Jadi di sini saya akan menyebutkan contoh atau permasalahan yang terjadi di lingkungan. Yang pertama yaitu adanya asap kendaraan yang menyebabkan polusi terhadap udara yang tidak akan baik untuk dihirup oleh manusia. Asap kendaraan ini berpolusi tidak baik untuk lingkungan, yaitu disebabkan karena pembakaran dari bahan bakar mesin yang dilakukan itu dapat menghasilkan asap yang berpolusi yang tidak baik. Cara menanggulanginya, mungkin yang pertama kita dapat berhemat. Dalam berhematnya seperti ketika kendaraan kita berhenti untuk menunggu sesuatu, yaitu seperti kereta api lewat atau menunggu hal-hal lainnya dalam waktu yang lama, kita dapat mematikan kendaraan kita untuk sementara, karena itu dapat membantu dalam menghemat dalam pengeluaran pembakaran bensin tadi. Jadi kalau teknologi yang sudah ada dalam untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu adanya mobil yang atau kendaraan yang ramah terhadap lingkungan, seperti kendaraan mobil listrik, mobil yang menggunakan energi tata surya dari panas matahari. Dan ini penggunaan dari teknologi ini sudah tentu sangat ramah terhadap lingkungan dan tidak menyebabkan polusi terhadap udara. Yang kedua, contoh permasalahan lingkungan yang terjadi dalam pengolahan sampah. Sampah sudah tentu banyak, apalagi di negara kita, negara Indonesia. Sudah tentu banyak dalam menghasilkan sampah. Jadi cara menanggulanginya yaitu dengan mengatur sampah. Pengolahannya bisa dengan tiga cara, yaitu mengubur sampah, membakar, atau mendaur ulang. Namun mungkin dalam membakar dapat menyebabkan polusi terhadap udara. Alangkah baiknya sampah itu dapat didaur ulang kembali, jadi tidak menyebabkan permasalahan terhadap lingkungan. Sekarang sudah ada beberapa teknologi yang digunakan untuk pabrik, yaitu yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang teknologi biopulping. Biopulping merupakan teknologi di bidang industri. Biasanya digunakan pada pabrik kertas. Proses ini dari biopulping ini terinspirasi dari terjadinya proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Karena sebelum adanya biopulping ini, dalam menghancurkan limbah industri pada kertas itu menggunakan bahan kimia seperti soda api, sulfit, dan itu sangat tidak baik dan tidak ramah terhadap lingkungan. Makanya diciptakanlah teknologi baru, yaitu biopulping pada pabrik kertas. Serta biopulping ini digunakan dari seperti mikroorganisme, jamur, yang dapat melakukan menghancurkan kayu atau bahan-bahan organik lainnya, dan yang tidak menggunakan bahan kimia. Jadi lebih menghemat
lebih menghemat bahan serta tidak merusak lingkungan. Kalau penghematan di bidang energi, itu biasanya seperti biofuel, biogas, sel surya, PLTA, dan lainnya. Ada satu yang dapat saya jelaskan, yaitu tentang biofuel. Biofuel ini merupakan teknologi yang berasal dari bahan-bahan organik seperti tumbuh-tumbuhan. Bahan bakar dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jadi, biofuel ini lebih menghemat bahan bakar dan tidak menggunakan sumber daya alam seperti bahan bakar minyak atau yang lainnya, sumber daya alam yang lainnya. Selanjutnya yaitu permasalahan yang terjadi seperti longsor. Longsor itu terjadi mungkin karena banyaknya tanaman atau tumbuhan pepohonan yang ditebang oleh sembarangan orang, karena yang menyebabkan terjadinya longsor karena tidak adanya penahan ketika hujan di bukit atau pegunungan, serta terjadilah longsor yang akan menyusahkan manusia itu kembali dan menyebabkan suatu kerusakan terhadap lingkungan. Selanjutnya yaitu banjir. Mungkin banjir sudah sangat sering terjadi di lingkungan. Yang pertama, adapun teknologi selanjutnya yaitu pada pembangkit tenaga listrik. Untuk menghasilkan listrik tenaga air dengan menggunakan energi gerak. Siklus air dalam tenaga surya diawali adanya penguapan air yang membentuk awan pada hujan. Air hujan tersebut selanjutnya mengalir ke daerah yang lebih rendah. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan cara paling mudah dalam menghasilkan listrik, yaitu dengan teknologi yang sangat bebas dalam polusi, karena hanya menggunakan energi angin yang dapat menghasilkan energi listrik. Aplikasi di bidang lingkungan selanjutnya yaitu biopori. Biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah untuk resapan air, dari mana bertujuan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan resap air pada tanah. Selanjutnya, fitoremediasi. Fitoremediasi adalah proses bioremedisia menggunakan berbagai tanaman untuk menghilangkan, memindahkan, dan menghancurkan kontaminasi dalam tanah dan air bawah tanah. Mungkin itulah beberapa permasalahan yang terjadi di lingkungan, cara mengatasi penyebab yang disebabkan, serta teknologi yang ada pada saat sekarang ini. Jadi, bagi teman-teman, kita harus menjaga lingkungan ini dengan lebih baik mungkin dan menghemat sumber daya alam yang ada saat sekarang ini yang kita miliki. Nanti jika kita membuang-buang dan tidak menghematnya, itu akan menjadi permasalahan bagi kita di masa depan dan menyebabkan kita kesulitan dalam sumber daya alam, serta menipisnya kebutuhan kita. Mungkin kita akan sedikit dalam mendapatkan sumber daya alam tersebut. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Khiani Ilman mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.